persilahkan satu orang memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak pesan-pesannya kita mengucapkan kata hamdalah. Karena itu adalah sesuatu pujian kita untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini, meskipun dalam keadaan apapun, kita masih dapat bertemu di ruangan ini dalam rangka melaksanakan proses kegiatan belajar. Kemudian selaku umat beragama, tidak akan sah iman seorang kalau tidak beriman kepada satu Nabi. Mari kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga suatu saat nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Oke. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Lucy. Kemudian Rivaldi. siapa? Rivaldi. Baru Isma. baru masih orang. Ya. Susi Susanti apa keterangannya? Alfa. Rivaldi, Alfa. Isman, Alfa. Sebagai pembiasaan belajar ini, mari kita membaca 3 surat pendek. Ya. Al-Fatihah, At-Takasur, kemudian Al-As. Tahu? Tahu. Tahu. Coba pimpin. Tidak. Teman-teman, marilah kita membaca surat pendek. Al-Fatihah, Al-Takasur, dan Al-As. Dibaca, mulai.
tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang masih ingat apa itu makna harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah? Siapa yang masih ingat? Hah? Oke. Makna beriman kepada Rasul Allah adalah meyakini sebelum mati bahwa Rasul-Rasul Allah itu adalah utusan Allah. Oke. Yang lain? Sama Yang laki-laki? Hah? Tidak ingat? Oke. Iman kepada Rasul-Rasul Allah maknanya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini masih ada yang ingat. Oke. Kemudian untuk hari ini kita belajar tentang berani hidup jujur. Bab 2 yang tidak ada hukum menyesuaikan. Berani hidup jujur. Sebelum ke materi, siapa yang bisa memberikan definisi tentang jujur? Sudah? Sudah pernah? Apa definisi? Jujur adalah perkataan yang sesuai dengan kenyataan. Oke, jujur adalah perkataan yang sesuai dengan fakta atau kenyataan. Itu jujur. Jadi manfaat kita sebentar ini belajar tentang berani hidup jujur. Pertama, percaya diri akan apa yang harus kita lakukan. Ya kan? Meskipun itu pahit, tapi harus percaya diri untuk menanggung resiko. Paham? Paham. Lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Oke, yang pertama, setelah adik-adik mempelajari ini, mampu menganalisis makna pentingnya memiliki sifat saja. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri orang yang memiliki sifat saja. Dan yang terakhir, adik-adik mampu mendeskripsikan hikmah sifat saja dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ini bisa dicapai sebentar. Bisa? Bisa. Yang laki-laki bisa? Sama ya? Oke. Sebelum kita ke materi, Pak Guru akan tayangkan video. Kemudian kalian amati dan siapkan apa yang menjadi kesimpulan kalian setelah melihat video. Bisa? Bisa. Siapa yang bisa memberikan argumennya terkait video dengan kaitan kita apa yang kita pelajari sebentar? Repa. Kadang perjuangan tidak membawakan kegagalan. Oke. Dari video yang dia amati bahwa dia menyimpulkan perjuangan itu tidak akan Membawakan kegagalan. tidak akan membuahkan kegagalan. Tetap kecewa. Yang lain? Berusaha melakukan yang terbaik. Berusaha melakukan yang terbaik. Oke. Nah, langsung. Mampu berkata jujur akan memudahkan kita untuk melangkah maju. Oke. Yang lain lagi? Hah? Yang lebih tepat misalnya. Siapa lagi? Masih ada? Oke. Orang yang berani jujur adalah orang yang mampu mengatakan kebenaran walaupun itu pahit. Orang yang jujur dan berani kelak akan mendapatkan kebahagiaan
pentingnya memiliki sifat saja. Sebelum saya tampilkan penjelasan pentingnya memiliki sifat saja, siapa yang bisa mengartikan apa itu saja? Beranian. Keberanian. Mengapa kita harus memiliki sifat keberanian? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan jujur. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang sifat kebenaran. Qulil haqqu walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Ya kan? Ya. Berarti kalau kita berani mengungkapkan suatu pendapat, menghadapi suatu keadaan yang memang kita benar-benar salah, silakan hadapi dan jangan pernah merasa takut, meskipun pahit yang kita rasakan. Ya kan? Ya. Kemudian keberanian yang dimaksud dalam Islam itu dia disebut dengan syaja'ah. Terdiri dari dua pengertian. Yang pertama menurut bahasa, dan kedua menurut istilah. Menurut bahasa syaja'ah artinya Berani. sedangkan menurut istilah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara nyata dan teruji. Kemudian materi berikut. Pentingnya memiliki sifat jujur. Sebelum ke pembahasan, saya akan terangkan lagi video. Silakan ungkapkan pendapat kalian tentang video tanpa menulis dulu. Paham? Dan ternyata duitnya Bud, itu udah jadi hak kamu kok.
mana aja Bu duitnya? Kalau nggak mau, ibu orang aja sini. Ya, orang aja sini ah. Nggak boleh aja sini ya. Nah, itu tuh orang itu. Musik. Om. Ini dompetnya, Om. Kamu siapa? Duduk. Makasih ya Bu ya. Iya. Siapa yang pertama mengungkapkan pendapatnya terkait video tadi? Hah? Video tadi maknanya itu tentang apa? Kejujuran. Oke. Dari tentang kejujuran tadi, apa yang kalian ungkapkan mengenai video yang kalian lihat? Kejujuran mendapatkan itu. Kejujuran mendapatkan kesuksesan. Nah. Yang lain? Kenapa? Memiliki sifat jujur akan membuat hati lebih tenang. Yang lain? Maknanya dari video tadi bahwa kita itu harus memiliki yang namanya sifat jujur. Oke. Mengapa kita harus memiliki sifat jujur? Karena sifat jujur merupakan tanda keislaman seorang dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Ya kan? Seseorang yang memiliki kejujuran, kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Kemudian dengan kejujuran seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Kemudian macam-macam jujur. Nah, macam-macam jujur terbagi atas 3. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Dan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Dari materi tadi, kemudian dengan video, jika ada yang belum jelas, yang masih ragu-ragu dalam pikiran adik-adik, silakan ditanyakan. Jelas? Silakan ditanyakan kalau ada. Ada? Kalau tidak ada, silakan berhitung 1 sampai 5 lagi. Dimulai dari bagian kiri saja. 2, 1, 2. 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Nomor berapa tadi? 5. Itu masih nomor 1. Oke. Kelompok 1 silakan bergabung di sini lagi. Kemudian kelompok 2 disuruh sini. Kelompok 3 di belakang kelompok 2. Kelompok 4 di belakang kelompok 1. Dan kelompok 3. Wah. Nah, hari ini silakan isi 3 pertanyaan di situ. Kemudian semua anggota kelompok kalau bisa menulis dan menguasai materi tersebut. Paham? Paham. Dimulai dari sekarang di 15 menit.
Saya bacakan satu surah berani. Sudah ada permainan kayak guru. Kelas 10. Kalau hikmahnya, jangan dikatakan memang yang sudah tidak boleh. Sebentar, tidak ada permainan. Pokoknya jawabnya favorit. Jadi apanya ini? Terserah kalian apa apa kendala? Sama-sama mencari. Berarti sama kendala. Baru saya jadi pacar ini makna kemudian semakin panjang kalian. Kelompok yang sudah di sini sudah ada 5 kertas yang saya sediakan. Sambil menunggu, masing-masing kelompok mendapatkan 1 kertas. Dengan tujuan kertas tersebut silakan dituliskan pertanyaan. Dari lembar kerja tadi, dari ketiga itu mana yang kalian pilih untuk ditulis di sini pertanyaan? Paham? Paham? Waktunya jangan terlalu lama, minimal 2 menit lah. Ya. Oke. Cari ayam, panjang ayam, beli bentol. Sekarang kukunya udah bikin lingkaran. Kelompok nomor 1. Oke, 1 orang mencabut. Kemudian bacakan soal. Di sini, menghadap ke mereka. Bacakan soal. Soalnya adalah bagaimana hikmah orang yang memiliki sifat berani untuk jujur. Ulangi. Soalnya adalah bagaimana hikmah orang yang memiliki sifat berani untuk jujur. Sekian dah. Soalnya, bagaimana hikmah orang-orang yang memiliki
sifat untuk jujur. 1 menit dari sekarang dipelajari kembali tentang hikmah orang yang memiliki sifat berani jujur. Semua berdiri. Berdiri. Dan bukan satu pulpen yang harus diedarkan. Pulpen ini. Angkat ke atas pulpen yang diedarkan. Angkat ke atas pulpen yang diedarkan. Nak ulang, biar ulang. Guys, pulpen itu yang akan diedarkan selama 5 kali pertanyaan. Aturannya kalian sudah tahu kan? Ya. Saya iringi dengan musik, kemudian pulpen berjalan. Tidak boleh dilempar. Tidak boleh dilempar. Setelah musik berhenti, bagi yang memegang pulpen itu yang akan menjawab pertanyaan tadi. Siap? Siap. Dengar di sini, dengar. Reda. Mampu kalian menjawab pertanyaan tadi. Oke. Yang lain diam, yang lain diam. Bagaimana hikmah orang memiliki sifat berani untuk jujur? Nah, silakan kelompok 5 dulu. Yang mendapatkan keselamatan dalam hidupnya. Oke. Baru. Cuma ini yang tahu. Oke. Selanjutnya kelompok 1. Oke. Yang pertama perasaan enak dan hati tenang, mendapat kemudahan dalam hidupnya, selamat dari azab dan bahaya. Kemudian membawa kita kepada kebaikan dan kebaikan membawa kita ke surga. Kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Terima kasih. Silakan ke sana. Lanjut ke depan. Kelompok terakhir. Makanya dikuasai. Ingat saya. Ingat aku nanti kau akan diberikan. Yang lain dia. Pikiran enak dan hati tenang, memberikan kemudahan dalam hidup, Ya. jauhi azab dan bahaya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Ya.
Terus semua. Makanya jangan terlalu mengecoh yang di buku. Pakai logika juga boleh. Ya. Oke. Untuk soal yang kedua, kelompok yang paling menyulit silakan datang cabut. Ya. Jangan bacakan sekali. Bagaimana menentukan ciri-ciri berperilaku sifat berani? Bagaimana menentukan ciri-ciri berperilaku sifat berani jujur? Singkat, padat, dan jelas jawabannya. Ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutup. Musik, tutup, lempar kerja. Musik. Setelah kalian tutup, silakan berdiri dan siapa yang memegang pulpen tadi, silakan dipegang kembali. Kemudian silakan dipegang. Oke, sudah siap? Ya. Sudah siap? Siap. Kita mulai. Langsung bedakan. Edan. Siapa yang tengah pulpen dulu? Ada yang tengah pulpen? Ya. Oke ya. Dengan soal tentukan ciri-ciri berperilaku sifat berani jujur, ya kan? Di buku sudah ada. Tinggal kemampuan dari kalian untuk mengelola jawabannya. Oke, saya mulai dari kelompok 3. Oke. Ciri-ciri orang berperilaku jujur. Jujur dalam niat dan kata, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Oke. Kemudian lanjut dengan kelompok yang membuat soal. Kelompok 4. Oke. Jujur dalam niat dan kehendak, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Kelompok 1. Ciri-ciri orang yang soalnya Ciri-ciri menentukan ciri-ciri orang berperilaku sifat berani jujur. jujur. Yang pertama berkata benar, bertindak sesuai dengan yang dipikirkan, taat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingkar janji, kesesuaian perkataan dan perbuatan. Terima kasih. Jawaban kedua dari buku. Lanjut kelompok 5. Ciri-ciri orang berperilaku sifat jujur. Jujur dalam perbuatan, jujur dalam berniat, Nah, jujur ya. dalam perkataan. Oke. Kelompok yang belum. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menentukan ciri-ciri orang yang bersifat jujur. Jujur dalam niat dan kehendak, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Sekian dan terima kasih. Oke. Sudah. Silakan dulu. Selanjutnya, kalau masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Ada? Kalau masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan.
Silakan satu kelompok memberikan kesimpulan kita dengan membacakan yang ada di lembar kerja. Kelompok mana yang siap? Saya. Saya dari kelompok 4 akan membaca kesimpulan. Maka pentingnya memiliki sifat saja'ah dan jujur. Saja'ah merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Istilah saja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan tertib. Bagaimana menentukan ciri-ciri berperilaku sifat berani hidup jujur? Ada 3 sifat jujur. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Bagaimana hikmat orang yang memiliki sifat berani untuk jujur? Rasa enak dan hati tenang jujur akan membuat kita menjadi tenang. Tidak takut akan ketahui kebohongan karena tidak berbohong. Mendapat kemudahan dalam hidup, selamat dari azab dan bahaya, membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntut kita ke surga. Dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi. Mana kelompok yang siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan kesimpulan dari materi makna saja'ah. Saja'ah menurut bahasa artinya berani, sedangkan menurut istilah saja'ah adalah keteguhan hati. Jadi saja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna jujur. Jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu dengan kenyataan atau fakta. Ciri-ciri berperilaku sifat berani hidup jujur. 1. Jujur dalam niat dan kehendak. 2. Jujur dalam ucapan. 3. Jujur dalam perbuatan. Hikmah orang yang memiliki sifat berani untuk jujur. 1. Perasaan enak dan hati tenang. 2. Mendapatkan kemudahan dalam hidup. 3. Selamat dari azab dan bahaya. 4. Membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntut kita ke surga. 5. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Sejauh mana materi yang kalian pahami, maka Pak Guru akan memberikan soal evaluasi dalam bentuk esai sebanyak 3 nomor, dan sekarang dikerjakan selama 10 menit saja atau 5 menit paling lama dengan soal dengan soal sebagai berikut. Nomor 1. Kenapa kita harus memiliki keberanian dalam kehidupan? Nomor 2, bagaimana cara kita menunjukkan sikap jujur yang baik? Dan nomor 3, apa yang dapat kita petik dari hikmah berperilaku? Masih ditulis soal.
mulai dari awal sampai dengan sekarang ini ada beberapa orang lagi yang saya perhatikan. Alhamdulillah kemarin 2 orang. Sekarang tinggal 1 orang. Yang saya perhatikan sepertinya kurang fokus dan suka sekali gara-gara, mencari gara-gara sama orang. Saya sebut namanya ya. Ya. Supaya ini menjadi pembelajaran buat kita. Tunjuk. Saya tunjuk. Ini. Selalu bermain, ya kan? Selalu. Yang mengungkapkan pendapat kelompok yang menurut saya itu sudah memenuhi baik. Yang pertama dari kelompok 1 atas nama siapa ini? Fadli. Kemudian kelompok 2 ada hampir rata-rata ya yang menyebut tadi. Kemudian kelompok 3. Untuk materi selanjutnya insya Allah akan saya sampaikan dan kita akan ketemu lagi pada bulan depan. Oke, ya pembelajaran